Eh, Lip, lu ngapain telepon gua tiba-tiba? Lah, lu ngapain komen-komen kayak gitu ke gue? Kan emang salah kalau misalkan gue makan kayak gitu. Ya kan gua takutnya kalian misalnya gedutan. Kan cuma sekedar ngingetin sebagai temen nih gua nih. Ya kalau gue sih nggak apa-apa, tapi kalau lu ngomong itu ke orang lain, nanti orangnya offended gimana? Mendingan kita langsung tanya aja deh sama pakarnya mengenai teologi tubuh. Apa? Teologi tubuh? Apaan sih? Udah, langsung aja kita tanya sama teman gue namanya Kayurika Agustina dari pengajar teologi tubuh. Hai Karika, apa kabar? Halo Kak, apa kabar? Baik-baik kan semuanya? Baik, puji Tuhan. Di sana gimana? Work from home? Ya, udah mulai membiasakan dengan new normal. Iya, istilahnya gitu ya sekarang ini normal ya Lip ya. Iya nih Karika, jadi kita mau ngobrol tentang teologi tubuh. Boleh nggak sih kasih gambaran secara garis besar apa sih teologi tubuh? Ya nih Kak, penasaran nih, apaan sih teologi tubuh di si Olip? Itu tadi ngomong nggak ngerti. Iya, aku bukan pakar tapi dari teologi tubuh ya. Aku cuma dikasih kesempatan sama komunitas Domus Cordis untuk mempromosikan teologi tubuhnya Santo Yohanes Paulus II tahun 2010 waktu itu. Nah, teologi tubuh sendiri pertama kali aku kenal tuh waktu ikut World Youth Day di Rome. Tahun 2000. Tapi baru dengar aja teologi of the body, theology of the body kayak gitu. Tapi baru ikut seminar atau conference-nya tuh waktu World Youth Day di Sydney. Wah. Nah, Okay. aku ikut konferensinya Christopher West, dan waktu aku dengerin satu sesi dan aku merasa bahwa teologi tubuh ini dibutuhin banget gitu, terutama untuk di Indonesia. Menjawab masalah-masalah soal kebertubuhan, soal seksualitas, kan itu anak muda banget kan. Ya, dengan segala dinamika relationship. Nah, itu dijawab tuh sama teologi tubuhnya Santo Yohanes Paulus II. Jadi waktu komunitas meminta untuk handle, waktu itu langsung aku bersedia. Teologi tubuh sendiri, Yohanes Paulus II memang mau mengajak kita untuk melihat Allah lewat tubuh. Beberapa poin yang mungkin bisa aku bagiin tentang teologi tubuh kira-kira gini nih. Kalian bisa lihat kan ya? Bisa. Yohanes Paulus II tuh mau bilang bahwa tubuh manusia itu baik, karena seringkali orang melihat bahwa tubuhnya itu nggak bagus, tubuhnya itu ada yang kurang, penuh dengan kelemahan. Tapi teologi tubuh justru mau kasih pandangan atau persepsi yang berbeda, sebagaimana yang suka diiklankan oleh dunia ataupun oleh sosial media, bahwa tubuh yang sempurna tuh harus ABCD. Kalau di luar kriteria itu maka tubuhmu tidak sempurna. Tetapi justru teologi tubuh mau mengajak kita untuk melihat bahwa tubuh manusia itu bukan cuma fisiknya doang gitu yang kelihatan, atau bukan cuma materi yang bisa dilihat, tetapi juga ada yang tidak terlihat di dalam tubuh manusia. Nah, yang nggak terlihat itu adalah yang spiritual dan juga yang ilahi. Nah, seringkali ini nih yang orang suka lupa atau orang belum sampai pada pemahaman itu, sehingga cuma fokus ke fisik doang ya, kepada yang visual, apa yang bisa dilihat. Belum lagi ditambah dengan pornografi yang membuat orang kemudian jadi lebih fokus ke ukuran tubuh atau bentuk tubuh yang ideal. Nah, skip soal nilai-nilai ataupun yang nggak terlihat itu, yang spiritual, bahwa tubuh ini kenapa baik? Karena Allah bilang ketika menciptakan manusia sungguh amat baik, dan itu adalah kebenarannya. Sehingga apapun bentuknya, apapun size-nya, tubuh itu baik karena memang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Dan ilahi, punya nilai ilahi karena memang
kita sebagai orang Katolik kan percaya bahwa kita ini percaya kebangkitan badan kan, kebangkitan tubuh, bahwa one day tubuh kita itu akan diilahikan, diilahikan oleh kasih Allah gitu ya, oleh cinta Allah, oleh kuasa Allah. Karena itu kita percaya kebangkitan badan. Jadi kenapa problem-problem yang muncul soal kebertubuhan, karena kebenaran ini orang belum paham, orang belum mempelajarinya, orang belum terpapar, sehingga orang lebih berfokusnya ke arah yang fisik gitu. Lalu kemudian tumbuh juga adalah sakramen ya, tanda dan sarana untuk mengungkapkan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Segitu dulu deh aku share. Oke, thank you Kak. Gimana Ferdi? Udah jelas belum? Wah, rumit juga ya ternyata ya. Jadi sebenarnya Kak, teologi tubuh ini istilahnya kayak mengedepankan bahwa manusia ini sebenarnya bukan hanya fisik saja, tapi ada kayak sesuatu yang istilahnya nggak terlihat lah, kayak spiritual, ilahi gitu lah ya kayak. Nah, kalau misalnya gitu Kak, kan sekarang nanti Kak Rika juga pernah mention tuh, yang zaman sekarang tuh social media tuh benar-benar kayak ubah persepsi orang lah tentang pemahaman bagaimana tubuh seseorang yang ideal. Nah, terus dari tubuh yang ideal tuh kadang orang kayak misalnya aku sama Olive nih Kak, kan kadang mikir nih, wah tubuh kita nih kurang six pack, kurang apa, bener kan Olive? Kurus. Nah, jadi kayak berlomba-lomba gitu Kak, kayak olahraga lah, istilahnya kayak nyiksa diri sendiri lah supaya kayak sampai nggak makan, terus jadi terlihat lebih biar lebih ideal seperti bener. dan sosial media mendefinisikan ideal. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gitu Kak, gimana kalau maksudnya kita sebagai orang awam nih, kita menyikapi ini harusnya gimana? Iya, sebagai orang awam dan juga orang Katolik, maka kita Paus Fransiskus kan mau mengajak anak muda juga untuk akrab dengan teknologi kan, dengan sosial media. Dan teknologi dan sosial media itu kan nggak salah, memang di-create justru untuk membantu kita. Tapi apapun yang di-create oleh manusia itu kan selalu ada plus dan minusnya. Nah, tinggal kita sebagai anak muda Katolik harus bisa memilih mau menggunakan teknologi ataupun sosial media itu untuk sesuatu yang baik itu juga buat orang lain, tapi juga buat diri kita, sehingga kita harus bisa memilah-milah. Nah, tadi aku balik ke teologi tubuh ya. Teologi tubuh kan mau merubah persepsi orang, persepsi yang selama ini dibentuk ya kayak tadi six pack, lalu ukuran tubuh. Tapi ini juga kan bukan kebenaran yang pasti, karena setiap benua punya pandangan tentang tubuh beda-beda. Buat mungkin orang di benua Eropa atau Amerika tuh yang singset itu adalah tubuh yang bagus. Tapi kalau di Afrika justru yang agak cabi-cabi, lalu yang gimbal-gimbal gitu, gino-gino gitu ya. Subur-subur. Itu justru yang cantik gitu kan. Nah, jadi ini juga kan tergantung culture. Nah, dalam iman Katolik justru kita ini kan harus mengubah culture yang terutama entah itu culture of death atau culture of waste ataupun misalkan kultur, tapi mulai kita harus menjadi orang-orang dengan persepsi kita yang benar, mengubah dunia juga, mempengaruhi orang lain juga, sehingga media itu jangan menentukan hidup kita. Nah, kalau kita itu harus punya pusat kendalinya itu dari dalam batin kita, dari dalam diri kita. Karena kalau itu nggak kebangun dalam hidup kita, kita akan selalu diombang-ambingkan dengan banyak perubahan atau fashion atau tren yang ada di dunia ini. Dan kita nggak bisa nyalahin mereka juga, tapi kita yang mesti memfilter kan, mana yang kira-kira bisa membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dengan apa adanya aku. Nah, untuk itu kan perlu proses. Ada orang yang memang
dia ada di lingkungan kerja atau lingkungan keluarga yang memang pressure-nya seperti itu. Nah, yang penting dia tahu kebenarannya, sehingga kalau memang perlu dibantu oleh orang lain, dia akan dibantu, misalkan entah oleh komunitas atau oleh kelompok doanya atau oleh pembimbing rohaninya untuk bisa keluar. Teologi tubuh yang pasti kan mau menjawab dua pada setiap manusia. Kenapa sih kita diciptakan? Apa tujuan gue ada di dunia ini gitu? Apa gue cuma asal lahir lalu kemudian mati ngilang gitu aja? Atau ada purpose gitu di dalam hidup gue? Nah, sekarang kenyataan gue udah hidup nih sebagai manusia, gimana gue bisa happy gitu? Nah, tentu saja kita kan nggak mau hidup kita dibuat nggak happy oleh media lah, oleh kritikan orang, oleh bullying misalkan seperti itu. Tapi untuk kita bisa meng-counter itu, kita kan harus punya power atau punya kendali di dalam diri kita. Nah, orang yang udah bisa punya power itu dalam di dalam dirinya, maka orang itu nanti bisa jadi influencer malah. Ya, wah, dengan kayak contohnya nih, aku share lagi nih ya, si Amy nih. Amy ini kan lahir. Si Amy ini kan lahir, kalian bisa lihat ya. Bisa, Kak. Nah, si Amy ini kan lahir dengan masalah ada otot atau saraf di kakinya yang nggak tumbuh secara umum gitu, normal. Sehingga dari kecil kakinya dia harus diamputasi. Nah, tetapi dengan segala keterbatasan dia bisa menjadi atlet olimpiade gitu. Sehingga bahkan kita lihat juga dia begitu percaya diri. Dan ini kan influencer untuk orang-orang yang punya problem body image misalkan. Nah, contohnya ini juga ya si Mini ya. Dia punya sakit vitiligo sehingga kulitnya tuh bercak-bercak seperti itu. Tapi dia menggunakan kelemahan atau kekurangan dalam tubuhnya menjadi kekuatan gitu. Nah, ini kan orang pasti dari Winnie kecil sampai dia menjadi seorang model profesionalnya ada proses di mana dia bisa mengolah dirinya. Nah, teologi tubuh mau membantu kita untuk mengolah itu. Sehingga dengan apapun bentuk tubuh kita tetap bisa punya impact gitu buat kehidupan ini dan jadi happy. Thank you Kak penjelasannya. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang paling pertama kita harus menyadari kalau kita tuh terdiri bukan cuma dari tubuh, tapi juga dari spiritual dan apa tadi satu lagi? Ilahi. Ya. Jadi terus tapi kita juga tetap harus menjaga tubuh kita karena kita percaya sama kebangkitan tubuh. Jadi tubuh itu juga penting ya Kak ya. Penting banget. Banyak orang seringkali cuma fokus ke rohani, ke roh gitu kan, atau fokus ke jiwa, tapi nggak ada balance-nya gitu. Padahal kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini kudu balance. Baik. Oke deh Kak. Wah, seru banget sih ini ngobrolnya. Kayaknya iya sih. Perlu take a break bentar ya Kak. Kita ambil minum dulu. Jangan kemana-mana loh ya Kak, tetap di situ. Ntar lagi kita bentar ya Kak ya, bentar. Iya. Nah guys, gimana? Udah jelas belum tentang pengertian teologi tubuh atau teologi of the body? Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa juga klik di link yang udah kita taruh di bawah untuk sambil pertanyaan kalian. Nah, stay tune untuk next episode kita. Jangan lupa follow Instagram account kita @amoredio, juga subscribe YouTube kita @amoredio, klik like, dan juga jangan lupa komen. See you guys, bye-bye, God bless you all.